Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak tahun 1985 di Cina, eksperimentasi dalam dunia budidaya ikan emang kerap dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah karena industri aquaculture selalu membutuhkan ikan-ikan jenis baru yang bisa dengan cepat bertumbuh besar, punya daging dengan cita rasa enak, dan tahan akan penyakit. Buat mendapatkan ikan sekeren ini, para pembudidaya nggak jarang melibatkan ilmuwan buat mengerjakan sebuah proyek buat menciptakan ikan dengan genetik yang lebih bagus. Ikan tilapia GMO atau Genetically Modified Organism menjadi salah satu jenis ikan yang lahir dari upaya eksperimentasi. Namun, apa yang terjadi di Amerika Serikat ini sungguh di luar nalar. Demi menaikkan jumlah ikan yang diproduksi, para pembudidaya di sana sepakat untuk melakukan sebuah eksperimen yang melibatkan banyak ilmuwan. Dalam eksperimen ini, mereka mau masukin genetik dari aligator ke dalam tubuh ikan lele. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Yang jelas, langkah ini katanya bisa membuat ikan lele mempunyai genetik yang lebih kuat dan bisa diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Demi cuan, apapun dilakukan. Lantas, bagaimana kasusnya sampai ikan lele mau dicampur sama spesies reptil terbesar dan terganas di Amerika? Bakal jadi kayak gimana nantinya ya? Makhluk aneh dengan bentuk muka kayak ikan lele dan badan mirip monster? Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya. Bab pertama, sebab dari eksperimen. Orang Amerika Serikat sama kayak orang sini, sama-sama suka makan ikan lele. Menurut data di tahun 2021, AS sukses memproduksi sekitar 307 juta pounds yang sekitar 110.000 ton. Angka ini cukup besar mengingat AS punya banyak pilihan sandang pangan termasuk ikan. Namun masih kalah jauh dengan Indonesia yang pada tahun yang sama berhasil memproduksi 1,06 juta ton ikan lele. Para pembudidaya di Amerika Serikat sama sekali belum puas dengan angka sebesar itu karena di balik keberhasilannya banyak masalah yang menyelimuti. Industri aquaculture di sana harus menghadapi ancaman dari bakteri dan penyakit yang bisa membunuh ikan-ikan lele yang sebenarnya udah pada siap panen. Dari tahun ke tahun, ada jutaan ikan lele di penangkaran yang terbunuh karena serangan penyakit dan bakteri. Bakteri dan penyakit muncul di kolam-kolam ikan lele yang biasanya kan udah pasti butek. Puluhan atau bahkan ratusan ikan lele akan menghasilkan banyak limbah di dalam sebuah kolam. Hal ini memicu munculnya penyakit dan juga bakteri. Satu-satunya jalan agar ikan lele bisa lebih kuat menahan ancaman tersebut adalah membuat daya tahan tubuh ikan menjadi lebih baik. Tentu aja, hal ini bukanlah hal yang bagus bagi para pembudidaya. Matinya ikan sama dengan matinya pendapatan mereka. Soalnya Amerika Serikat sebenarnya punya permintaan besar akan daging ikan lele. Walau mereka bisa menghasilkan 307 juta pounds, namun permintaan pasarnya ternyata di atas itu. Karenanya, buat menuhin permintaan pasar tersebut, mereka kudu mengimpor sekitar 256 juta pounds ikan lele dari negara lain, dilansir dari Outdoor Life. Ketidakmampuan AS dalam memenuhi permintaan pasar bukan karena pembudidaya yang dikit, melainkan karena jumlah ikan yang gak sukses mereka pertahankan sampai masa panen tiba. Karena banyak yang mati, mereka jadi gak bisa mencapai target awal produksinya. Biar memenuhi permintaan pasar, maka masuklah ikan-ikan lele asal mancanegara dari jalur impor. Hal ini membuat para pembudidaya di sana muter otak mencari solusi agar AS nggak perlu lagi ngeimpor ikan lalu bergantung 100% dari produksi ikan dalam negeri aja. Orang pembudidayanya ada, sarana ada, lahan ada, cuma ikannya aja yang nggak kuat. Sehingga banyak yang mati saat memasuki masa panen karena kena penyakit atau serangan bakteri. Para ilmuwan dari Auburn University pasang badan buat menjalankan sebuah penelitian baru yang tujuannya adalah untuk menciptakan ikan lele jenis baru dengan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Seperti yang aku bilang di awal tadi, eksperimentasi dalam dunia budidaya ikan itu biasa. Para ilmuwan langsung diturunkan buat membuat sebuah penelitian demi menghasilkan ikan yang kerap dibudidaya namun dengan genetik baru yang lebih kuat dalam menahan segala macam ancaman. Tujuannya ya buat menstabilkan produksi yang akhirnya perputaran uang juga akan jadi lebih stabil atau bahkan meningkat.
Jadi, eksperimen ini dibuat berdasarkan cuan. Mereka mengambil langkah yang cukup unik bahkan sangat aneh. Para ilmuwan ini mau memasukkan DNA aligator ke dalam tubuh ikan lele. Aligator di sini bukan ikan aligator ya, melainkan spesies dari ordo Crocodilia alias buaya yang hidup di Amerika Serikat. Aligator emang dikenal punya daya tahan tubuh yang kuat. Mereka bisa hidup di dalam dan di luar air. Bisa dengan mudah mendinginkan suhu badannya ketika panas datang dan pastinya kuat menahan segala macam penyakit. Apakah hal itu yang membuat para ilmuwan memilih DNA aligator buat dimasukin ke ikan lele? Bab kedua, DNA aligator di ikan lele. Skenario ini terasa kayak cerita dari film horor ya. Sebuah eksperimentasi yang melibatkan penggabungan DNA seekor hewan yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan lainnya dengan tujuan akhir yaitu bual. Udah ketebak, di tengah cerita pasti akan ada monster yang keluar, bikin kekacauan dan pastinya nasib si otak penelitian bakalan berakhir buruk di akhir film. Namun, apa yang didapatkan para ilmuwan dari hasil penelitian sebelumnya nggak menunjukkan hal buruk. Jadi tenang aja, nggak akan ada kejadian horor di cerita ini. Tujuan masukin DNA aligator ke dalam tubuh ikan lele serta-merta hanya untuk membuat si ikan lele mempunyai daya tahan tubuh yang semakin kuat. Tujuannya biar mereka nggak gampang mati dan terkena penyakit. Untuk mencapai tujuan ini, tim peneliti yang dipimpin oleh Rex Dunham dan Bao Feng Su menggunakan teknologi CRISPR yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengedit dan mengubah gen tumbuhan dan hewan. Mereka sudah mencari komponen genetik untuk meningkatkan daya tahan lele air tawar. Pencarian itu membawa mereka ke protein unik yang ditemukan pada aligator yang disebut cathelicidin. Dalam sebuah wawancara dengan media Fishsite yang berbasis di Irlandia, Dunham menjelaskan bahwa protein antimikroba ini dianggap melindungi aligator dari infeksi yang berkembang di luka mereka. Tim memperkirakan jika mereka bisa memasukkan gen ini ke ikan lele, mereka akan mendapatkan ikan lele yang lebih tangguh daya tahan tubuhnya. Untuk menguji ketahanan ikan lele terhadap penyakit, para peneliti mengekspos ikan lele hasil eksperimen dan yang normal dengan dua jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Hasilnya, ikan yang dimodifikasi secara genetik bertahan hidup dengan perbandingan selamat 2 hingga 5 kali lebih tinggi daripada rekan mereka yang normal. Pada tes awal, penambahan gen aligator memang membuat ikan lele lebih kebal terhadap infeksi. Di masa depan, secara teoritis hal ini dapat membantu meminimalkan dampak lingkungan dari budidaya ikan, mengurangi limbah, dan menjadikan proses tersebut secara keseluruhan tidak terlalu menyita sumber daya secara intensif. Dan kata para ahli, konsumen kemungkinan tidak akan melihat perbedaan saat memakan ikan lele yang dimodifikasi secara genetik. Jadi, bentuk ikan lele hasil campuran DNA aligator ini nggak akan berubah. Bentuknya ya kayak ikan lele biasa. Oh iya, jenis lele yang paling banyak dibudidayakan di AS antara lain blue catfish dan channel catfish atau spesies hybrid keduanya. Kamu nggak akan nemuin ikan lele yang punya bentuk badan dan gigi mirip buaya dalam cerita ini. Karena walau punya DNA buaya dalam tubuhnya, ikan lele hasil eksperimen ini bentuknya nggak akan berubah. Cara ini dianggap bisa menyelamatkan industri lele Amerika Serikat dari kerugian besar yang mereka alami setiap tahun. Juga membuka peluang agar cuan mereka bertambah dan AS nggak perlu lagi ngimpor ikan dari luar negeri. Namun cara ini bukannya tanpa resiko karena ada juga sebuah ancaman yang bisa terjadi karena eksistensi ikan ini. Dalam ancaman ini, alam yang bisa menjadi korban. Bab ketiga, ancaman dari ikan lele campur buaya. Eksperimen tersebut telah menimbulkan keraguan di antara komunitas ilmiah. Beberapa orang berpendapat bahwa meskipun ikan hibrida ini lebih tangguh, sebagian besar pembudidaya ikan gak akan menggunakan ikan steril yang dibiarkan di laboratorium. Dan meskipun spesies hibrida masih berupa ikan lele, ada juga masalah pemasaran dalam menjual ikan lele hibrida kepada konsumen. Ketakutan lainnya adalah ketika ada ikan hasil rekayasa genetik ini lepas ke alam dan sukses bereproduksi dengan ikan-ikan di alam yang masih punya DNA murni, maka kekacauan bisa terjadi. Jika dibiarkan, ikan-ikan lele di alam akan kehilangan DNA murninya ketika mereka kawin dengan ikan hibrida seperti ini.
Alhasil, ikan dengan DNA murni bisa punah dari alam digantikan ikan-ikan lele dengan DNA yang kacau balau. Hal serupa juga sempat terjadi di Afrika ketika ikan tilapia hasil rekayasa genetik malah direncanakan buat sengaja dilepas ke alam. Pihak aktivis perikanan di sana marah besar karena takut pada akhirnya ikan-ikan rekayasa genetik ini akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan ekosistem dan juga eksistensi ikan tilapia di sana. Gak cuma bisa mengacaukan DNA ikan di alam, lepasnya ikan-ikan hasil rekayasa genetik juga bisa menimbulkan persaingan dengan ikan di alam dalam rantai makanan dan juga lahan hidup. Eksistensi mereka akan menambah kesulitan dan juga persaingan yang gak sehat dengan ikan di alam yang akhirnya berujung pada hal buruk karena ikan-ikan hasil rekayasa genetik juga bisa menularkan penyakit baru kepada ikan di alam. Namun dalam kasus ini, para peneliti juga membuat keputusan strategis tentang di mana tepatnya untuk menyuntikkan gen ke dalam genom ikan lele. Mereka udah tahu resiko atas eksperimen ini. Mereka nggak mau lele hasil rekayasa genetik karya mereka bisa bereproduksi. Karena jika mereka melarikan diri atau dilepaskan ke alam karena suatu alasan, mereka berpotensi mengalahkan lele liar dan memicu reaksi berantai yang dapat membahayakan spesies dan ekosistemnya. Untuk mencegahnya, mereka menggunakan alat pengeditan gen CRISPR untuk menghilangkan gen lele yang terkait dengan reproduksi. Mereka menggantinya dengan gen buaya. Dengan pertukaran gen ini, ikan lele hibrida tidak dapat bereproduksi. Jadi, ikan lele ini dipastikan gak akan bisa bertelur dan berkembang biak dan tetap aman dimakan karena bentuknya gak ada bedanya dengan ikan lele biasa. Masih punya kumis dan punya nafsu makan besar dan pastinya punya rasa daging yang enak. Penutup. Eksperimen ini dipercaya bakal membantu AS dalam meningkatkan potensi ikan lele mereka. Rekayasa genetik serta eksperimentasinya terbukti bisa membantu keberlangsungan berjalannya sebuah industri, dalam hal ini adalah industri perikanan dan aquaculture di AS. Indonesia sendiri udah sering melakukan hal yang sama, namun kepada ikan nila. Ikan rekayasa genetik asal Indonesia udah diakui dunia, salah satunya adalah ikan nila gesit.